masalah bangsa ini sekarang adalah juga yang sangat krusial adalah masalah sampah. Diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami over capacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat. Lalu, apakah menumpuk sampah hingga berbentuk seperti gunung menjadi solusi untuk masalah sampah harian masyarakat Indonesia? Atau justru pembuangan limbah dan sampah ke area sungai menjadi pilihan yang lebih baik? Menanggapi hal ini, mari kita beralih ke area Desa Sukatani, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudirman, seringkali dipanggil Pak Mohak. Kebetulan di sini saya sebagai RT wilayah RT 3 RW 5 Desa Sukatani. Jadi dari awal saya memimpin wilayah sini, khususnya RT 3 RW 5, emang udah muncul ya keresahan-keresahan. RT sebelumnya juga sering bilang ke saya perihal sampah. Jadi terutama sampah rumah tangga. Nah, ini salah satu PR besar bagi semua masyarakat RT 3. Jadi sampah masyarakat untuk sekarang dibuangnya itu ke kali gitu. Jadi ada beberapa juga yang memang dia punya inisiatif sendiri membakarnya, menguburnya, tapi kebanyakan hampir 90% itu masyarakat RT 3 ngebuangnya itu ke kali. Jadi itu keresahan saya juga dan keresahan masyarakat juga. Yang kedua itu sampah dari aliran sungai. Kebetulan kita ada anak aliran sungai yang memang hulunya di sebelah sana, dan di sana ada beberapa UMKM, khususnya UMKM kelapa ya, minuman kelapa. Jadi si batoknya itu dia buang ke kali. Nah, kebetulan di saya juga ini ada bendungan. Nah, jadi si sampah kelapa itu nyangkut di bendungan saya. Setiap pagi saya selalu membersihkan toh itu. Tapi kebanyakan si sampah kelapa itu ada gedebong pisang, ada sampah plastik juga. Tapi untuk kebanyakan itu sampah kelapa gitu. Jadi setiap hari, setiap pagi saya itu pasti ngebersihan. Kalau tidak dibersihkan itu bakal mangpet seperti itu. Menanggapi hal ini, Rifai, salah satu anggota dari Forum Komunikasi Pemuda-Pemudi Pabuaran Hilir yang terletak di Desa Sukatani, memberikan sebuah inisiasi berupa rancangan inovasi, pengelolaan dan pemilahan sampah yang berbasis masyarakat. Pihaknya menyebut bahwa fokus mereka saat ini adalah untuk meningkatkan edukasi masyarakat terhadap pemilahan dan pemilihan sampah yang berada di sekitar area rumah tangga mereka. Halo, perkenalkan saya Rifai. Saya salah satu pemuda yang menginisiasi Forum Komunikasi Pemuda Pabuaran Hilir, yaitu komunitas pemuda-pemudi yang bergerak pada bidang keagamaan, sosial, budaya, dan juga kemasyarakatan, khususnya di lingkungan Kampung Pabuaran Hilir, Desa Sukatani. Hari ini punya BUMDes ya, di Desa Sukatani ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, khususnya memang di lokasinya ada di kampung kami, di Kampung Pabuaran Hilir. BUMDes ini ternyata memiliki salah satu permasalahan, khususnya di bidang pengelolaan sampahnya, karena memang banyak menghasilkan sampah-sampah organik, yaitu sisa-sisa daun dan sisa-sisa hasil pertanian. Maka kami juga berkolaborasi dengan pengurus BUMDes, bagaimana sih caranya untuk menghilangkan ataupun mengantisipasi dari sampah-sampah ini. Nah, kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya adalah penyuluh desa, ada penyuluh DLH, dan sebagainya. Ternyata solusinya itu sangat gampang, yaitu pembuatan pupuk kompos atau komposter. Gitu. Oke. Pupuk komposter ini ternyata sangat mudah ya pembuatannya, dengan memanfaatkan sampah-sampah non-organik, baik yang ada di pekarangan maupun di dapur-dapur warga, dibuat menjadi pupuk kompos. Oke, berawal dari yang tadi tentang pengelolaan pupuk kompos, ternyata ketika kami meresearch ke depan, pengelolaan sampah di desa ini ternyata masih sangat kurang baik ya, khususnya di lingkungan Kampung Pabuaran Hilir ini. Dari awal tadi untuk menginisiasi cara pembuatan pupuk kompos, kami juga berpikir untuk bagaimana sih pengelolaan sampah yang lebih masif lagi, yang lebih luas lagi. Salah satunya dengan membentuk program bank sampah itu sendiri. Jadi bank sampah adalah
pengumpulan sampah-sampah organik dan organik di satu tempat yang kita bisa olah dan kita manfaatkan. Baik yang non-organik dibuat pupuk kompos dan non-organik ini masih kita bisa olah dan ada nilai jualnya gitu, bisa dijual ke pengepul. Semoga pemuda-pemuda yang lainnya juga ikut berkontribusi dan masyarakat diharapkan untuk bisa memahami dan memaklumi bahwa sampah ini ternyata adalah permasalahan kita semua. Jadi tantangan kami adalah mengedukasi dulu masyarakat supaya mau memilah dan memilih sampahnya di rumah, memisahkan antara non-organik dan organik sehingga ketika dibawa ke bank sampah itu akan mudah pengelolaan. Setelah menelusuri bagaimana permasalahan sampah yang ada di daerah Desa Sukatani, kita beralih ke IPB University di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Di sini, sampah dikelola di bawah Direktorat Umum dan Infrastruktur, selanjutnya disebut DUI, melalui Dinas Kebersihan yang bertugas mengelola sampah di Taman Semangat. Sampah tak hanya dipilah dan dipilih, tetapi juga dikelola dengan baik. Pihak pengelola turut menyebutkan bahwa sampah yang dihasilkan di dalam IPB tidak akan keluar sebagai limbah untuk area lain termasuk TPA. Selamat pagi, saya Ridwan Hardiansyah. Saat ini saya diamanahi sebagai Asisten Direktur Bidang Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Kampus, Direktorat Umum dan Infrastruktur IPB University. Selain itu, pihaknya juga menjelaskan bahwa bagian kebersihan lingkungan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kebersihan gedung, kebersihan luar gedung, pemeliharaan taman dan pohon, serta pengelolaan limbah yang berfokus di Taman Semangat. Di beberapa tempat sampahnya belum terpilah, sehingga saat kesini kita dari pengangkutan truk sampah yang setiap hari beroperasi di kampus ini masuk ke Taman Semangat, masuk dulu ke rumah pilah. Nah, rumah pilah, dari rumah pilah ini sampah-sampah tadi yang terutama yang punya nilai ekonomis itu kita pilah, kemudian itu nanti yang diambil untuk bank sampah. Kalau yang sudah teridentifikasi sampah organik, kita masukkan ke komposter, kita olah menjadi kompos. Kemudian untuk sampah yang masih tercampur tadi, ada yang bisa kita manfaatkan untuk sebagai bahan untuk paving block. Nah itu untuk jenis sampah yang nilai ekonomisnya kecil lah, bahkan tidak laku lah kalaupun kita jual, seperti plastik kresek, kemudian plastik multilayer itu kayak kemasan bekas makanan anak-anak atau ciki atau kopi gitu ya, itu namanya kertas multilayer, plastik multilayer. Kemudian juga ada mika, itu juga nilai ekonomisnya rendah dan tidak laku. Kemudian ada styrofoam, juga termasuk sampah yang banyak di kampus ini karena sebagian besar pedagang sepertinya masih menggunakan styrofoam sebagai kemasan makanan yang dijual. Kemudian ada juga styrofoam karet, itu biasanya sebagai pelindung barang-barang elektronik ya, kan di IPB suka ada pengadaan peralatan kayak gitu-gitu. Nah, termasuk di dalamnya ada styrofoam karet. Kemudian ada botol kaca, sebenarnya laku, tapi kalau kondisinya pecah itu juga kita manfaatkan untuk bahan paving block. Sehingga tadi ada yang masuk ke bank sampah, ada yang masuk ke kompos untuk sampah organiknya. Sampah yang nilai ekonominya rendah, yang barang-barang yang tadi saya sampaikan itu bisa jadi paving block. Kemudian terakhir sampah residu itu kita tangani dengan insinerator. Jadi dulu itu ada IPB bekerjasama dengan Montras ya, sebagai ATM sampah. Jadi bentuknya drop box
yang sudah dilengkapi dengan sensor yang bisa membaca jenis sampah tertentu, sehingga saat sampah itu dimasukkan akan muncul menjadi tabungan. Nah, sayangnya karena banyak terkendala dengan teknis di lapangan, tidak berjalan dengan maksimal ya. Mungkin ini bisa dipikirkan lagi ke depannya, karena ini sebenarnya sesuatu yang bagus ya. Sampah sistemnya udah digital, sampah masukin kemudian baca sebagai ada nilai rupiahnya, kemudian masuk ke saldo yang tadi menyimpan sampah tersebut. Tidak semua sampah ya, tadi yang untuk kategori sampah yang punya nilai ekonomis. Nah, kemudian karena tadi banyak terkendala dengan teknis, akhirnya Dropbox Montras itu sekarang karena sudah dihibahkan dari PT Montrasnya ke kita, nah itulah yang kita serahkan ke BEM untuk dimanfaatkan sebagai tempat sampah yang punya nilai ekonomis tadi. Jadi bayangan saya kalau misalkan BEM habis rapat, ada konsumsi, udah ada botol air mineral, nah sampahnya bisa dibuang ke situ, ke Dropbox itu, karena itu sampah punya nilai ekonomi semua, kecuali tadi sisa makanannya ya, sisa makanannya dipisah lah ke tempat organik, sehingga fungsi dari Dropbox tadi bisa dijadikan sebagai tabungan juga. Jadi sekarang kita belum ada mitra yang formal yang bekerja sama dengan IPB untuk pengolahan sampah. Adapun sekarang kami dibantu oleh eksternal ya, untuk bantu tadi mengambilkan sampah. Jadi mereka manfaatkan tadi sampah-sampah yang punya nilai ekonomis, mereka pilah ya untuk mereka gitu. Sehingga kami mengelola untuk sampah yang tadi tidak terpilah sebagai kategori sampah yang punya nilai ekonomi. Pengelolaan sampah di dalam IPB University tidak hanya melibatkan para pengelola kampus di jajaran petinggi. Pengelolaan ini juga turut melibatkan mahasiswa melalui adanya sebuah inisiasi gerakan kolektif yang berada di bawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB atau BMKM, yang juga dikenal sebagai nama Kader Lingkungan atau KALING. Menanggapi isu ini, Wakil Ketua Kader Lingkungan angkat bicara. Nama aku Fitri Anissa Adinda. Aku di sini dari program studi Teknik dan Manajemen Lingkungan angkatan 60 dari Sekolah Vokasi IPB, dan untuk di KALING sendiri alhamdulillah diamanahi sebagai wakil ketua sekarang di batch 8 ini. Sebenarnya kader lingkungan ini kalau bisa dibilang dia adalah badan semi otonom di bawah naungan dari Kementerian Lingkungan Hidup BMKM IPB. Kalau fokus tugas KALING sendiri itu dia bergerak di bidang lingkungan, terutama kita jadi agent of change di lingkungan kampus dan menggalakkan terkait Green Campus sendiri. Oke, sebenarnya kita itu banyaknya kampanye di media sosial. Jadi kita ada beberapa program kerja yang kita tuh fokus kayak misalkan Green Formula itu kok dia tuh basically kayak cara-cara reuse, reduce kayak gitu-gitu. Kayak bikin sesuatu dari barang bekas. Terus tapi kita konsepnya cuman di media sosial. Jadi kayak cara pembuatan. Terus atau enggak kayak kajian peringatan gitu, kayak misalkan ada hari ini tuh ada fenomena dari apa gitu, misalkan penebangan hutan atau kayak gitu. Terus kalau misalkan di lapangannya sendiri kita ada clean up, terus kita tuh ada kolaborasi sama UKM atau kegiatan di luar dari IPB. Jadi kita nggak fokus aja di IPB tapi di luar IPB juga. Ada nama satu program kita itu Tabung Hijau. Nah dari Tabung Hijau ini kita juga kerja sama Bank Sampah di Taman Semangat. Itu kita kerja sama BMKM wilayah atau BEM wilayah. Jadi nanti setiap BEM wilayah itu dikasih tabung hijau satu, terus nanti tabung hijaunya itu hasil dari sampahnya kita catat dan kita
bawa ke Taman Semangat, ke bank sampah, terus sampahnya dikiloin, ada hasil uangnya, jadi circular ekonomi. Terus kita juga ngumpulin tutup botol, di mana nanti tutup botolnya itu ditukar jadi sebuah gantungan kunci. Tapi gantungan kunci itu kita buat jadi tutup botol dicacah, terus dari cacah kita press pakai setrikaan, kita masih manual, nggak punya mesin pressnya, terus dicetak, terus itu jadi gantungan kunci. Ada lingkungan itu ruang untuk tumbuh buat anak-anak yang emang dia peduli lingkungan dan untuk dirinya sendiri, dimana kita membentuk karakter yang peduli lingkungan, karakter yang dimana kita dia tuh aware sama lingkungan, terus membentuk leadership juga, karena di sini kan kita sebenarnya walaupun di bawah dari BMKM tapi kita itu tetap bergerak as a group, jadi sebagai kader lingkungan juga kita bergerak sendiri. Walaupun emang atasan kita dari BMKM tapi putusan kita tetap sendiri gitu. Jadi orang-orang tuh belajar gimana caranya berorganisasi, gimana caranya public speaking, terus gimana caranya memimpin teman-temannya gitu. Karena untuk yang dari sekarang itu banyaknya dari angkatan 62 yang mana mereka tuh belum melek sama kita. Tapi syaratnya itu setiap BEM wilayah itu harus memilah sampahnya. Apa aja yang dipilah? Yang di dalam tabung hijau itu cuman kaleng, botol plastik, terus kardus. Jadi sampah yang ada sisa makanan itu termasuk ke sampah residu dan tidak bisa didaur ulang dan tidak bisa dibawa ke bank sampah. Nah, capaiannya itu adalah kita pengen setiap BEM wilayah itu bisa memilah targetnya sekarang itu. Karena ini tuh proker udah mau jalan 2 tahun. Tahun kemarin itu pihak dari BEM wilayah atau kita sebagai anak dari anak mahasiswa gitu di IPB, kita tuh belum aware sama yang namanya pemilahan sampah. Walaupun di IPB sendiri tuh udah disediakan tempat sampah warna merah, warna kuning, warna hijau, tapi kita sendiri tuh masih belum kayak ya udahlah nanti juga toh diangkut gitu. Toh nanti diangkut pun akan dicampur. Sebenarnya capaiannya tuh kita harusnya bisa loh ngebedain, karena setara mahasiswa masa sih nggak bisa ngebedain antara organik, anorganik dan residu gitu. Makanya ada tabung hijau ini, walaupun skupnya cuma BEM wilayah, tapi kan setidaknya ada gitu. Ada orang yang berubah gitu, pola perilakunya, dia bisa memilah. Nah, capaian dari situ. Yang kemarin kita lakukan itu adalah pengosongan, karena ini sudah masuk ke periode baru, sehingga 2 bulan pertama itu udah dimulai. Jadi yang tahun kemarin, yang sisa-sisa belum diangkut itu kita angkut, kita pilah kemarin itu. Dan hasil pilahannya kita bawa ke bank sampah. Jadi untuk tabung hijau sendiri penghasilannya itu bukan ke kader lingkungan doang. Jadi ada pembagian 80% sama 20%. Jadi 80% ini kita masukkan ke kas untuk BEM wilayah, sedangkan yang 20%-nya untuk maintenance dari tabung hijau sendiri yang itu masuk ke dalam pandangan lingkungan. Jadi harapannya walaupun emang uangnya itu nggak banyak, kayak 1 kilo botol plastik itu cuma setara 2.000-1.000-an. Emang kalau misalnya ngumpul 3 kilo juga cuma 6.000, tapi di sini tuh yang di-highlight bukan dari penghasilannya, tapi dari mahasiswanya yang bisa merubah perilaku itu. Karena kan di sini kita ngomong kayak kita butuh yang namanya agent of change, tapi kita sendiri juga harus mau dong ngelakuin, jangan cuma di mulut doang. Kalau untuk kader lingkungan sendiri kita berkomitmen menjadi agent of change untuk Green Campus di PB sendiri, karena kalau misalkan bukan dari kita, itu dari siapa lagi gitu. Karena kita juga yang beraktivitas di sana, kita juga yang mendapat manfaatnya. Kampus bersih itu yang dirasain bukan cuma dari dosen atau dari tendik, dari kita pun sendiri sebagai mahasiswa kan beraktivitas di situ. Kalau misalkan lingkungannya bersih, ya otomatis kita juga nyaman di situ. Kalau misalnya kita ngelihat, aduh itu tempat sampah, isinya udah kecampur, air lininya kemana-mana, terus sampahnya ngebludak, ya kita juga ngeliatnya males dong. Nah, aku harap tuh dengan adanya kader lingkungan, terus ada, kan kader lingkungan sendiri tuh nggak cuma anak-anak dari sarjana aja, bahkan ada anak-anak dari vokasi gitu. Atau kita tuh tergabung dalam semua jurusan, yang mana setiap anak ini bisa mengajak temannya. Terus kita juga nggak cuma bergerak dalam bidang BEM gitu, tapi dalam anak-anak asrama, insan asrama itu kita ajak untuk memilah, karena kita juga menyimpan tabung hijau di asrama gitu. Jadi harapannya kedepannya kader lingkungan ini bisa menjadi percontohan lah, di mana teman-teman tuh tahu gitu, semakin aware akan kader lingkungan yang ada di kampus kayak gitu. Tumpukan sampah di Gunung Bantar Gebang dapat kita kurangi dengan cara menumbuhkan kesadaran di area rumah tangga untuk memilah sampah dan kemudian dikelola oleh bank sampah. Lalu pertanyaannya, apakah masalah sampah akan benar-benar selesai di antara masyarakat kita? Sejauh apa pemerintah harus turun tangan? Dan sejauh apa masyarakat harus terbuka?